mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing yang telah membimbing proposal saya selama ini, dan yang terhormat dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Ayumi Nur Syahidah dengan NIM 122043323. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan isi proposal saya dengan tema style feminim romantik terinspirasi dari terumbu karang. Alasan saya mengambil terumbu karang dikarenakan di kampung saya lingkungannya lingkungan daerah daratan rendah, yaitu pantai. Pantai ini sudah tercemar oleh limbah emas atau sampah-sampah penduduk sekitar. Latar belakangnya, busana feminim romantik ini terinspirasi dari keindahan dan keragaman budaya di terumbu karang. Konsep desain ini memadukan elemen alam bawah laut seperti warna-warna pastel, tekstur yang lembut, dan ornamen berbentuk flora dan fauna laut untuk menciptakan gaya dan anggun dan penuh makna. Tema ini berasal dari inspirasi keindahan terumbu karang yang banyak ditemukan di tropis seperti Indonesia. Terumbu karang menjadi salah satu simbol kekayaan yang harus dijaga atau dilestarikan. Busana ini diciptakan untuk wanita yang modern yang mencintai keindahan alam, menghargai pesan-pesan pelestarian lingkungan. Selain itu, menciptakan busana ini melibatkan desainer lokal yang fokus pada keberlanjutan. Inspirasi utamanya ekonomi terumbu karang tropis Indonesia yang akan kaya tapi rapuh. Konsep memadukan estetika dalam bawah laut yang banyak banyak gaya busana yang anggun seperti feminim romantik. Misi sosialnya mengangkat isu pelestarian lingkungan laut, konservasi melalui media fashion. Targetnya wanita-wanita modern seperti desainer yang mencintai alam seperti keindahan alam bawah laut seperti terumbu karang. Perumusan masalah dan tujuan. Masalah: bagaimana menerjemahkan bentuk terumbu karang ke dalam busana? Apa material ramah lingkungan yang tepat? Bagaimana menyampaikan pesan pelestarian melalui busana? Tujuannya menciptakan busana yang estetika alami terumbu karang, menerapkan teknik pengerjaan yang mendukung eco fashion, meningkatkan kesadaran masyarakat yang akan kekayaan hayati bawah laut. Tujuan penciptaannya menghasilkan desain busana yang dapat menerjemahkan keindahan alam dan estetika terumbu karang di dalam gaya busana feminim romantik. Menerapkan penggunaan material secara teknik pembuatan yang ramah lingkungan sebagai pendukung nyata terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Menjadikan busana sebagai medium untuk menyampaikan pesan konservasi ekosistem laut guna meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Manfaat penciptaannya: manfaat estetis, memberikan visual yang anggun dan romantis melalui aneka serta warna yang terinspirasi dari terumbu karang, seperti warna-warna yang soft, pink, biru muda, biru tua, hijau muda. Manfaat
Yang kedua, manfaat lingkungan. Menjadi media edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian alam melalui pendekatan mode keberlanjutan. Jadi zaman sekarang kita harus melestarikan terumbu karang melalui menambahkan atau menanamkan terumbu karang dengan buatan. Yang ketiga, manfaat sosial. Membangkitkan rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem alam bawah laut. Jadi kepada masyarakat kita harus memberi binaan kepada masyarakat lingkungan dekat pantai atau perintah kepada masyarakat agar tidak membuang sampah atau pada nelayan agar tidak ngebom saat mencari ikan. Yang keempat, manfaat ekonomi. Mendukung keberlanjutan ekonomi lokal yang membuka peluang kolaborasi seperti desainer dan pengrajin lokal. Jadi dalam terumbu karang ini kita bisa mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Kita memberikan wisata yang bagus, atau dari alam ini kita bisa menjadikan inspirasi buat baju yang bagus, yang indah kepada masyarakat yang lain. Originalitas karya. Pertama, karya tidak sekedar menonjolkan estetika busana, tetapi juga secara efektif menanamkan nilai edukasi tentang kesadaran lingkungan. Yang kedua, pengguna material ramah lingkungan dan teknik aplikasi 3 dimensi serta bordiran tangan memberikan identitas khas yang membedakan dari busana bertema serupa. Yang ketiga, busana inovasi dan indah direfleksikan melalui tekstur dan pola kain yang terinspirasi dari tekstur kompleks dari terumbu karang. Landasan teori, unsur dan prinsip desain. Yang pertama, unsur desain. Garis menggunakan garis melengkung yang lembut. Yang kedua, untuk menciptakan kesan feminin dan anggun. Warna, dominasi warna pastel seperti biru muda, pink, dan lavender untuk nuansa romantis. Tekstur, penggunaan material seperti chiffon, satin, dan kreda untuk menghadirkan kesan elegan. Prinsip desain, pegangan pada prinsip kelarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance, irama, pusat perhatian, center of attention, dan kesatuan. Metode penciptaan. Persiapan menyimpankan segala kebutuhan penciptaan busana, termasuk menjaga kesehatan fisik desainer untuk memaksimalkan proses karyanya. Jadi kita lebih utamakan kesehatan biar agar karya kita dapat, yang kita buat bisa menghasilkan yang bagus dan dapat bisa dikenal sama masyarakat. Perencanaan, mengumpulkan referensi visual dengan membuat moodboard, dilanjutkan dengan pembuatan sketsa desain alternatif untuk dituangkan menjadi rancangan utama. Sebelum kita membuat baju, kita harus membuatkan desain dulu atau sketsa, baru desain, baru kita buatkan rencangannya seperti baju. Perwujudannya, tahapan realisasikan ide yang telah dirancang melalui bahan baku hingga penjahatan. Jadi kita harus
eh, mencari ide bahan-bahan apa aja yang kita perlukan untuk menjadikan bahan utamanya, seperti benang, kain, atau alat-alat jahit supaya kita bisa membuat baju tersebut. Ini berbuatnya dengan palet warna biru kuah, hijau, dari hijau mencampur biru, jadi makin lama makin warna agak cerah dan soft gitu. Desainnya RTW, RTD, Aceh. Jadi RTW adalah desainnya yang sederhana yang bisa dipakaikan oleh masyarakat dan mudah digunakan pada masyarakat biasa. Sedangkan RTD ini tekniknya makin lumayan susah karena yang akan menggunakan pakaian ini seperti yang acara-acara pesta. Sedangkan HC atau adi busana ini tekniknya makin sulit dan renda-rendanya makin banyak, aksesorisnya makin banyak. Sedangkan baju ini untuk digunakan dalam acara pagelaran atau festival. Material dan teknik perwujudan bahan utamanya menggunakan material kain sutra dan kain katun. Karakteristik sutra memiliki tekstur yang halus, mulus, serta mampu membiasakan cahaya hingga nampak berkilau dan mewah. Teknik hias menggunakan teknik lengkapan, yaitu metode menghias busana dengan menempelkan atau melekatkan benang kain melalui kain tambahan pada permukaan busana tersebut. Ini tata panggungnya. Jadi para model akan menjalan dari belakang menuju ke depan dan akan terbalik. Sedangkan para penonton akan duduk sejajar di sini. Kayaknya nggak nampak deh karena hitam. Jadi model akan keluar dari sini dan jalan ke depan dan balik lagi ke belakang. Penyelenggaraan busana atau rencana akhir. Tujuan penyelenggaraan memamerkan hasil kreasi, perencanaan kepada masyarakat, serta mempromosikan produk mode yang telah dilestarikan. Saran pendukung untuk memastikan kelancaran acara, diperluaskan pengaturan geografi, desain tata panggung, pemilihan model, serta musik pengiring. Penutup, pesan utamanya seni dan mode bukan sekedar keindahan visual, melainkan suara untuk alam yang harus dijaga sebagai harapan masa depan agar karya ini menjadi pemetik semangat bagi industri desain mode untuk lebih condong kepada konsep keberlanjutan dari alam tersebut. Cukup sekian hasil presentasi saya, presentasi proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.